Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Oh ya, pada kesempatan kali ini aku akan membawakan cerita yang berjudul Kupu-Kupu Malam Kecil. Biar makin seru, langsung saja ya kita ke ceritanya. Mau nyawa aku tidak? Tanya Chelsea pada lelaki yang tidak dikenal. Diwa melihat gadis belia yang umurnya kira-kira masih 16 tahun itu dari ujung rambut hingga ujung kaki. Nyewa? Berapa? Tanya Diwa. 200.000 juga tidak apa-apa, jawabnya. Chelsea memiliki tubuh mungil dan cantik, pakaian seksi dan selalu berkeliaran di malam hari. Ayo, kata Diwa. Chelsea langsung mengajak Diwa di suatu kamar yang berada di dalam gang. Mereka berdua masuk ke tempat itu. Chelsea langsung bersiap-siap tapi dihentikan oleh Diwa. Tunggu dulu, katanya. Tunggu apa lagi? Aku tidak bisa berlama-lama karena masih banyak pekerjaan, kata Chelsea. Satu malam biasanya berapa orang? Tanya Diwa. Bisa sampai 3 orang, jawabnya. Di mana orang tuamu? Tanya Diwa lagi. Aku tidak bisa bersantai ngobrol di sini, kata Chelsea. Diwa menyodorkan uang sebanyak 1 juta kepada Chelsea agar malam ini dia tidak bekerja lagi. Temani aku malam ini, kata Diwa. Baiklah, jawabnya sambil menerima uang itu. Berapa usiamu? Tanya Diwa. Hampir 16 tahun, jawabnya. Hampir 16 tahun? Aku saja sudah 40 tahun, kata Diwa. Tapi awet muda ya, kayak masih 30-an, kata Chelsea. Diwa hanya tersenyum tipis ketika digoda oleh gadis tanggung seperti Chelsea. Mana orang tuamu? Tanya Diwa. Tidak tahu, aku tinggal sama nenek, jawabnya. Dia tahu pekerjaanmu? Tanyanya lagi. Tidak tahu, dia sakit dan setiap minggunya harus berobat, jelas Chelsea. Ngomong-ngomong, kok bentuk hidung kita sama ya? Ucap Chelsea sambil tertawa. Entah kenapa Diwa begitu bahagia jika melihat Chelsea tertawa lepas begitu. Nama kamu Chelsea? Tanya Diwa lagi. Chelsea alias Aulia Purnama, jawabnya. Aulia Purnama? Siapa nama ayahmu? Diwa langsung terberanjak. Tidak tahu, gumamnya. Ibumu Delta Savitri? Tanya Diwa lagi. Lagi-lagi Chelsea tertawa di hadapan Diwa. Kenapa jawaban Om bisa tepat sekali? Kata Chelsea yang masih tertawa. Diwa mengerutkan keningnya ketika Chelsea membenarkan nama ibunya yang barusan dia sebutkan. Tatap mataku, ucap Diwa. Chelsea langsung menatap wajah Diwa dan semakin mendekat. Tiba-tiba Chelsea tersenyum padanya. Jangan senyum padaku terus, ucap Diwa. Chelsea langsung beranjak menjauh lalu mengambil air minum. Jadi kita itu mau ngapain? Kenapa Om tidak melakukan apapun padaku? Tanya Chelsea. Minta nomor ponselmu, kata Diwa. Mau booking lagi? Chelsea balik bertanya. Iya, aku ingin tahu keluargamu, kata Diwa. Mau apa? Mau mengadu pada nenek soal pekerjaanku? Chelsea semakin tidak nyaman. Lagian tidak mungkin tidak ada orang yang tahu soal pekerjaanmu. Begitu terang-terangan kamu memasarkan diri seperti tadi, kata Diwa. Chelsea langsung terdiam sambil menarik rok pendeknya yang semakin ke atas. Biasanya aku hanya lewat grup, tapi hari ini agak sepi, jadi iseng-iseng nawarin ke Om. Kalau dilihat-lihat, sepertinya Om banyak duit, kata Chelsea. Lalu, apa wajahku ini seperti lelaki hidung belang? Tanya Diwa pada gadis itu. Siapa sih yang tidak tergoda padaku? Masih muda dan cantik. Chelsea membanggakan dirinya di hadapan Diwa. Aku sama sekali tidak tertarik, kata Diwa. Masa sih? Chelsea malah berusaha menggoda. Diwa mengangguk untuk meyakinkan. Chelsea langsung berekspresi kesal pada Diwa. Kamu itu cantik, sepertinya banyak orang yang mau menerima kamu untuk bekerja. Cari saja pekerjaan yang halal, kata Diwa. Aku tidak bersekolah, jadi siapa yang mau menerima? Kalaupun hanya kerja di toko-toko, mana cukup untuk biaya pengobatan nenek, jelasnya. Aku mau ketemu sama nenek, celetuk Diwa. Enak aja, tidak boleh ada yang tahu seluk-beluk keluargaku, kata Chelsea. Mana nomor teleponmu? Tegas Dewa. Chelsea langsung mengambil ponselnya dan memberikan nomor kepada Dewa. Awas ya kalau tidak booking lagi, ucap Chelsea.
Sudah berapa lama bekerja begini? Tanya Diwa. Aduh, perasaan dari tadi banyak diwawancara. Banyak banget pertanyaannya, ujar Chelsea mulai kesal. Diwa membaringkan tubuhnya di kasur berukuran kecil itu. Tampaknya dia sangat lelah. Tanpa rasa malu, Chelsea ikut berbaring karena dia juga merasa capek. Hidup ini sangat kejam sekali. Aku menjadi anak korban dari orang tuaku sendiri, gumam Chelsea. Kamu saja yang masuk dalam dunia kejam itu, kata Diwa. Siapa yang ingin hidup sepertiku? Bahkan jika tidak karena terpaksa, mungkin aku tidak menginginkan hal ini, kata Chelsea. Diwa mengubah posisi tidurnya. Dia menghadap Chelsea dan menatapnya. Diwa merapikan rambut Chelsea yang sudah berantakan. Chelsea hanya diam dan tidak berkutik. Sebenarnya, nafsu tidak sih sama aku? Tanya Chelsea. Tidak, jawabnya singkat, padat dan jelas. Chelsea melipat tangannya karena merasa kesal dengan jawaban yang dilontarkan oleh Diwa. Sudah jam 3 pagi, boleh aku pergi? Tanya Chelsea. Diwa beranjak bangun sambil merapikan rambutnya. Chelsea juga terlihat sedang bersiap-siap. Besok jangan ambil job dulu, kata Diwa. Mau booking? Tanya Chelsea lagi. Diwa tidak menjawab apapun dan langsung pergi keluar dari kamar kos berukuran kecil itu. Chelsea menghitung kembali uangnya dan dia merasa sangat senang. Dia langsung bergegas untuk pulang. Hari sudah terlalu pagi saat dia sampai di pemukiman, orang-orang sudah pada bersiap kerja ke kebun. Dari mana, Lia? Tanya Bu Encim. Lembur kerja, Bu, jawabnya. Chelsea langsung buru-buru masuk ke rumah dan neneknya masih tertidur. Chelsea menyelinap masuk. Sesampainya di rumah, Chelsea langsung masak dan setelah itu beberes rumah untuk membantu neneknya. Jam segini pulang dari mana saja? Tanya Bu Sati. Biasalah, Bu, gumam Diwa. Bu Sati ngomel-ngomel karena anak satu-satunya pulang sangat terlambat. Diwa yang merasa ngantuk langsung pergi ke kamar. Tapi dia teringat pada Chelsea dan mencoba untuk menghubunginya. Sudah sampai di rumah, Diwa. Sudah, Chelsea. Tok, tok. Bu Sati kembali mengganggu Diwa yang baru saja rebahan. Diwa, jangan tidur lagi. Sebentar lagi kan kerja, kata Bu Sati. Iya Bu, gumam Diwa. Cepat keluar, kita sarapan, katanya lagi. Kalau siang ngapain, Diwa? Kepo, Chelsea. Diwa tertawa ketika membaca jawaban Chelsea. Sepertinya dia kesal pada semua pertanyaan Diwa. Diwa keluar kamar untuk sarapan sambil chattingan dengan Chelsea. Senyum-senyum sama ponsel. Sudah punya pacar ya? Tanya Bu Sati. Pacar? Bukanlah, Bu, kata Diwa. Saat sarapan, Diwa hanya sibuk dengan ponselnya dan terhibur oleh Chelsea yang marah-marah. Jangan marah-marah, nanti cepat tua, Diwa. Kamu itu yang tua, Chelsea. Tidak sopan bicara begitu, Diwa. Lagian, ngapain Om gangguin aku, Chelsea? Siapa juga yang ganggu, Diwa. Awas nanti suka sama aku, Chelsea. Hidih, masa suka sama bocah ingusan, Diwa. Aku juga tidak suka sama om-om, Chelsea. Jangan main ponsel terus, sana habiskan sarapan, terus siap-siap ke kantor, ujar Bu Sati. Iya, kata Diwa. Diwa langsung bersiap-siap untuk pergi ke kantor, meskipun sebenarnya dia sangat mengantuk. Diwa, nanti belikan ibu obat mah yang kayak kemarin ya, kata Bu Sati. Oke, kata Diwa. Sebelum pergi ke kantor, Diwa menyempatkan diri untuk ke apotek membeli obat pesanan ibunya. Kebetulan apoteknya terletak bersebelahan dengan rumah sakit umum di sini. Dari jauh, Diwa melihat wanita seperti Chelsea sedang menuntun seorang wanita tua. Apa itu Chelsea sama neneknya? Gumam Diwa. Sudah tidak ada waktu untuk menyusul mereka masuk ke rumah sakit. Diwa langsung pergi ke kantor dan menanyakan pada Chelsea lewat ponsel. Lagi di mana, Diwa? Beberapa menit kemudian tidak ada balasan lagi. Entah kenapa, Diwa selalu ingin bertemu dengan Chelsea. Ayo ketemu, tapi di tempat yang aku tentukan, Diwa. Masih maghrib, aku keluar jam 10 ke atas, Chelsea. Jangan ambil job lain, awas kamu ya, Diwa. Apaan sih? Perlaga mau booking tapi cuma dianggurin. Mana tiap hari ngechat terus lagi, gumam Chelsea. Biasanya setelah bertemu seseorang, Chelsea tidak pernah kontekan lagi, seolah tidak pernah saling bertemu. Tapi kali ini berbeda, Diwa dan Chelsea malah hampir setiap saat saling chatan. Bro, nongkrong yuk, kata Franz. Franz adalah teman dekatnya Diwa.
yang meskipun umur mereka terpaut jauh, tapi mereka klop dan seperti seumuran malah. Franz, gue ketemu cewek tapi mirip banget sama gue, kata Diwa. Cewek apa tuh? Jangan-jangan cewek malam, kata Franz bergurau. Hah, gue serius nih, kata Diwa. Ketemu di mana? Tanya Franz mulai serius. Di jalur 3 pas tadi malam nongkrong, jawabnya. Franz menahan tawa karena pikiran dia sudah benar. Karena kebanyakan wanita di jalur tempat nongkrong itu jualan. Nawarin? Tanya Franz. Iya, gumam Diwa. Ya itu namanya wanita malam. Wih, kelamaan jomblo sampai-sampai booking cewek, sindir Franz. Gue gak ngapa-ngapain, kasian banget masih 16 tahunan, kata Diwa. Parah sih, umur segitu udah salah jalan, gak bener tuh orang tuanya, ujar Franz. Kalau dia anak gue gimana ya, gumam Diwa. Hah? Franz langsung kaget dengan ucapan Diwa. Franz sudah dekat dengan Diwa sejak lama, hingga dia tahu masa lalunya. Kok bisa lo mikir gitu? Tanya Franz. Dia anak broken home dan tidak tahu siapa ayahnya. Ibunya juga bernama Delita Savitri. Dan sekarang ibunya entah di mana. Jelas Diwa. Mirip? Tanya Franz lagi. Diwa hanya mengangguk, bahkan Chelsea saja mengaku kalau bentuk hidung mancungnya mirip dengan Diwa. Jangan berpikir terlalu jauh dulu deh menurut gue. Mending kita cari tahu kebenarannya, kata Franz. Kalau sampai iya, gila, anak gue kupu-kupu malam, gumam Diwa sambil memijit kepalanya. Pusing kan lo? Belum apa-apa udah mikir macam-macam. Ayolah ketemu sekarang, kata Franz. Biasanya nanti tengah malam, kata Diwa. Saat Diwa sedang mengutak-atik ponselnya dan di WhatsApp tiba-tiba Chelsea mengupload fotonya. Nah, ini dia, kata Diwa. Diwa memberikan ponselnya dan menunjukkan foto Chelsea yang baru saja diupload. Ini sih Diwa versi cewek, gumam Franz. Dia ada curiga tidak? Tanya Franz. Tidak sama sekali, kata Diwa. Coba singgung soal ayahnya, kata Franz. Om ingin ketemu ayah kamu, Diwa. Mau apa? Mau ngelamar? Chelsea. Diwa dan Franz saling menatap ketika membaca balasan dari Chelsea. Mana ayah kamu? Diwa. Cari aja di neraka. Chelsea. Buset, tajam banget mulutnya, gumam Franz. Saking benci sama ayahnya, kata Diwa. Masih punya nomor Delita? Tanya Franz. Kami hilang kontak, jawab Diwa. Kayaknya Chelsea juga tidak tahu apa-apa. Lo harus cari Delita agar semuanya jelas. Tapi ingat pesan gue, jangan terlalu yakin kalau dia anak lo, kata Franz. Iya lo bener, bisa jadi anak gue udah mati, ujar Diwa. Om, ketemu di mana ini? Chelsea. Nih, dia ngajak ketemu, kata Diwa. Ayo, pergi sekarang, kata Franz. Mereka berdua langsung buru-buru bersiap menemui Chelsea yang sudah menunggunya. Diwa langsung mengirimkan alamat rumah kosan yang sudah dia pesan. Chelsea dan Diwa bersama-sama menuju ke sana. Lo temennya ya? Mau 1 lawan 2? Tanya Chelsea. Buset nih cewek, gumam Franz dalam hati. Ayo masuk dulu, kata Diwa. Mereka bertiga masuk di sebuah rumah kosan agar tidak ada siapapun yang mencurigai dan melihatnya. Mulai juga tuh cewek, gumam Franz. Awas tuh macam-macam ya, kata Diwa. Meskipun belum tahu kebenarannya, tapi Diwa tetap akan melindungi Chelsea karena dia khawatir kalau Chelsea adalah anaknya. Franz dari tadi memperhatikan Chelsea dan matanya tidak berhenti mengedip. Bro, tapi kalau aslinya tidak ada mirip-miripnya sama lo, bisik Franz. Ya juga ya, perasaan kemarin aku merasa dia sangat mirip, kata Diwa. Chelsea langsung duduk di kursi dan dia merasa sangat santai tanpa malu ataupun canggung. Kalian lagi ngomongin siapa sih? Aku ya? Tanya Chelsea. Tidak, gumam Diwa. Ayo mulai, kata Chelsea. Apanya nih? Tanya Franz semangat. Ya mulai. Kalian mau ngapain memanggil aku ke sini? Apa mau kayak tadi malam ngajak ngobrol? Tanya Chelsea. Diwa langsung memberikan uang kepada Chelsea. Dengan begitu dia tidak akan banyak omong dan protes. Chelsea mengambil uang itu lalu menghitungnya. Ternyata jumlahnya lebih besar dari kemarin. Untuk apa sih uang sebanyak itu? Tanya Franz. Berobat nenek, dia itu harus rajin cuci darah, jawab Chelsea. Franz langsung tertegun karena seperti dalam cerita saja seorang wanita bekerja menjadi wanita malam demi keluarganya. Franz langsung menatap Diwa lalu menarik tangannya dan dibawa keluar. Sumpah, gue kasihan banget sama dia, kata Franz. Sama,
Kayaknya kalau ada pekerjaan yang lebih menjanjikan, dia tidak akan bekerja seperti ini lagi, kata Diwa. Bawa deh ke rumah lo, sama sekalian cari tahu seluk-beluk keluarganya, ujar Franz. Kalau memang dia anak lo ya bagus, karena lo berhasil menyelamatkannya. Tapi kalau ternyata bukan, itu juga bagus, karena lo membuat wanita malam itu bertobat dari pekerjaannya, kata Franz lagi. Diwa langsung terdiam, memikirkan apa yang diucapkan oleh Franz, karena ada benarnya juga apa yang disampaikan. Iya, lo benar juga, kata Diwa. Diwa langsung masuk ke rumah dan menemui Chelsea. Dia meminta untuk menunjukkan foto ibunya. Tunjukkan foto ibumu, kata Diwa. Ibu, untuk apa sih? Lagian aku tidak punya fotonya, ujar Chelsea. Diwa jadi bingung sedangkan Chelsea saja tidak memiliki foto ibunya. Om, kenapa sih dari tadi liatin aku terus? Tanya Chelsea pada Franz. Siapa juga yang liatin kamu, ujar Franz. Kalian itu aneh, sama-sama gengsian. Kalau memang tidak tergoda, kenapa harus booking aku? Tanya Chelsea. Besok aku yang booking kamu untuk jagain kucing di rumah, ujar Franz. Mereka berdua malah bertengkar untuk hal-hal yang tidak penting. Terserah deh, aneh, gumam Chelsea. Anehan juga kamu, anak usia segitu bisa-bisanya sudah jadi kupu-kupu malam. Harusnya sekolah dan bermain, kata Franz. Hus. Diwa memberikan kode kepada Franz untuk tidak berbicara menyinggung perasaannya. Setelah ucapan itu keluar dari mulutnya, tiba-tiba Chelsea terdiam, mungkin sakit hati juga. Franz menghampirinya lalu meraih tangannya dan meminta maaf. Maaf ya, kata Franz. Santai saja, aku sudah tidak sakit hati dengan ucapan-ucapan sampah dari orang lain. Mungkin aku memang berhak mendapatkannya, kata Chelsea. Mending kerja di rumah Diwa, kata Franz. Kerja apa? Berapa gajinya? Tanya Chelsea. Gajinya sesuai yang kamu mau, kata Franz. Yang jelas dong, aku kerja begini sebulan bisa sampai 10 juta, kata Chelsea. Gila juga ya, gumam Franz. Stop, tolong kalian jangan bertengkar lagi, ucap Diwa. Sontak mereka berdua langsung terdiam ketika mendengar Diwa memberikan perintah. Tunggu deh, sebenarnya kalian berdua itu siapa? Dan aku harus tahu tujuan kalian apa? Tanya Chelsea. Lama-lama Chelsea juga curiga dan merasa ada yang aneh dengan mereka berdua. Tujuannya booking itu untuk apa? Aku hanya kasihan sama kamu dan mau menyelamatkan kamu, kata Diwa. Aduh, aku tidak perlu dikasihani. Jadi daripada kalian ngabisin duit, lebih baik pergi dari kehidupanku, kata Chelsea. Diwa langsung terdiam karena dia juga bingung harus bagaimana. Tidak mungkin dia mengatakan kalau curiga dia sebagai anaknya. Pokoknya kamu harus kerja di rumahku, ucap Diwa. Apa-apaan sih om? Gumam Chelsea. Chelsea menolak untuk bekerja di rumah Diwa karena dia juga belum tahu apa pekerjaannya dan berapa gajinya. Takutnya gajinya tidak mencukupi untuk berobat neneknya. Kalau tidak, aku akan mengadu kepada nenekmu soal pekerjaanmu itu, ujar Diwa mengancam. Chelsea kesal karena dia merasa dijebak oleh kedua orang itu. Chelsea sangat takut kalau neneknya tahu dan bisa-bisa nanti kecewa. Chelsea berpikir untuk mengubah lagi hidupnya karena ia juga sadar kalau pekerjaannya itu tidak halal. Chelsea sudah memutuskan untuk menerima tawaran Diwa. Hari ini dia akan pergi ke rumahnya. Besar banget rumahnya, gumam Chelsea saat sudah sampai di depan rumah Diwa. Gadis manis itu tersenyum pada tukang kebun di depan. Siapa saja yang melihat Chelsea pasti terpesona. Cari siapa, Neng? Tanya Parumi. Cari Om Diwa, jawabnya. Oh iya, ada di rumah kok, katanya. Chelsea langsung menekan bel rumah dan tak lama Bu Sati datang. Cari siapa? Tanya Bu Sati. Om Diwa, jawabnya. Diwa, ayo masuk, ucapnya cuek. Bu Sati lagi memanggil anak sematawayangnya itu. Diwa, ada yang nyariin kamu tuh, kata Bu Sati. Diwa langsung keluar dan dia yakin kalau yang datang adalah Chelsea. Kerja apa aku om? Tanya Chelsea. Apa ya? Gumam Diwa. Loh, kan mikir, jadi gimana ini? Tanya Chelsea. Kerja tukang lepasin sepatuku aja ya, kata Diwa bergurau. Enak aja, kalau lepasin baju sih mau, ujar Chelsea. Diwa dan Chelsea tahan tawa saat mengobrol karena takutnya Bu Sati datang. Ternyata Bu Sati menghampiri mereka berdua yang sedang mengobrol karena penasaran. Siapa dia? Tanya Bu Sati pada Diwa. Saya Chelsea, jawabnya.
Chelsea siapa? Tanyanya ketus. Chelsea Olivia, jawabnya sambil menahan tawa. Dewa juga tidak bisa menahan tawa. Mereka berdua memang sangat receh, tapi tidak dengan Bu Sati. Saya ini serius, ucap Bu Sati. Saya mau bekerja di sini, kata Chelsea. Kerja? Dewa, dia mau kerja apa sih? Tanya Bu Sati bingung. Bu Sati langsung menarik tangan anaknya untuk ke belakang sebentar. Dia mau kerja apa? Tanya Bu Sati. Nanti Dewa kasih tahu, kata Dewa. Tidak, semenjak kejadian itu ibu berjanji tidak akan ada yang bekerja wanita belia di rumah ini, kata Bu Sati. Bu Sati tidak ingin kejadian beberapa belas tahun yang lalu terulang lagi, hingga yang membantu mengerjakan pekerjaan rumah adalah ART yang sudah cukup tua. Bu, tolonglah jangan bahas lagi masa lalu, kata Dewa. Mereka berdua akhirnya sedikit berdebat karena Chelsea dan juga karena membahas masa lalu. Ya sudah, sekarang jawab ibu. Kenapa mempekerjakan dia dan sebenarnya dia mau kerja apa? Tanya Bu Sati. Asisten pribadiku, kata Dewa. Apa? Tidak, kalian malah akan selalu berdua setiap saat. Kamu tuh apa-apaan sih? Bu Sati mulai kesal. Selera Dewa ini rendah banget, gumam Bu Sati dalam hati. Ya sudah, Dewa akan tinggal di rumah sendiri supaya ibu tidak banyak ikut campur. Dewa mengancam. Daripada nanti dia tidak bisa lagi mengawasi anaknya, lebih baik Bu Sati menuruti apa yang diinginkan oleh Dewa. Kejadian belasan tahun lalu. Bu, saya hamil, ucap Delita. Tengah malam Delita menangis dan mengadu kepada majikannya kalau dirinya tengah hamil. Tentu saja Bu Sati kaget karena Delita berstatus masih gadis. Delita adalah pembantu di rumah Bu Sati. Delita menjadi seorang pembantu saat usianya masih sangat muda. Kok bisa? Ya sudah, kamu bilang sama orang tua kamu. Soalnya aku tidak tahu apa-apa, kata Bu Sati. Tapi aku takut untuk bilang, kata Delita. Ada-ada saja kamu ini. Memangnya siapa yang menghamili kamu? Tanya Bu Sati. Mas, Dewa, jawabnya gemetar. Bagai petir di siang bolong, Bu Sati tidak percaya anak sematawayang itu melakukan hal nekat. Apalagi melakukannya dengan seorang pembantu. Tapi jika boleh jujur, memang siapa saja yang melihat Delita pasti terpesona. Jangan asal bicara ya kamu, ucap Bu Sati. Delita hanya bisa menangis karena takut. Apalagi dia berpikir kalau Dewa tidak akan mau bertanggung jawab. Bu Sati juga bingung harus melakukan apa. Dia tidak rela anak sematawayangnya harus menikah dengan pembantu. Bantu saya Bu, ujar Delita. Dewa juga masih menuntut ilmu di jenjang perkuliahan, jadi tidak mungkin kalau harus menikah muda. Bantu apa? Lagian kamu ngada-ngada bikin cerita. Sudahlah, sana pergi dari rumahku. Bu Sati malah mengusir Delita. Tapi Bu, bagaimana nasib aku dan anakku nanti? Kata Delita. Mau bagaimanapun dia memaksa pasti Bu Sati akan melakukan sesuatu agar mereka tidak bersatu. Bu Sati langsung mengambil uang 10 juta dan dimasukkan ke dalam amplop berwarna coklat. Nih, kamu pulang saja dan ini biaya untuk persalinan, kata Bu Sati. Bu, tunggu Mas Dewa pulang dulu, kata Delita. Aku sudah tidak ada waktu, sana pergi, kata Bu Sati. Dengan berat hati, Delita berkemas dan keluar dari rumah. Hatinya sangat sakit berderai air mata. Di depan rumahnya, Delita berpapasan dengan Dewa yang baru saja pulang main. Mau kemana? Tanya Dewa. Pulang, jawab Delita. Dewa masih belum tahu kalau Delita telah mengandung anaknya. Delita juga enggan memberitahu karena ibunya saja tidak mau bertanggung jawab, apalagi anaknya. Dewa tidak melakukan apapun lagi. Dia mempersilahkan Delita untuk pulang. Karena capek, Dewa langsung masuk ke kamar, tapi sebelumnya dia ke dapur untuk ngambil air minum. Ibu mau bicara sama kamu, kata Bu Sati. Ada apa Bu? Tanya Dewa. Kamu ada ngapain Delita? Tanya Bu Sati. Dewa malah tersedak mendengar pertanyaan dari ibunya. Apa dia ada cerita sama ibu? Tanya Dewa. Tidak usah berbelit-belit. Ibu tanya kamu ada ngapain? Bu Sati mulai kesal. Dewa tidak menjawab pertanyaan dari ibunya. Yang pertama malu dan yang kedua Dewa takut. Jawab ibu dulu. Bisa-bisanya kamu menghamili Delita, ucap Bu Sati. Hamil? Apa Delita hamil? Tanya Dewa. Bu Sati tak kuasa lagi untuk bicara soal itu.
Jadi sekarang dia yang memutuskan untuk pergi. "Bu, jawab dulu," kata Diwa. Tapi Bu Sati kekeh dan tidak mau bicara dengan Diwa untuk malam ini. "Kamu di mana, Diwa?" "Aku pulang, Delita." "Kamu hamil?" Diwa. "Iya, Delita." Setelah itu Delita tidak lagi membalas chat dari Diwa. Dan saat itu juga Dila bingung dan takut. Tapi demi masa depannya, dia tidak mungkin menikah muda. Diwa menutup pintu kamarnya cukup kasar. Malam ini pikirannya sedang bergulat. Tapi kenapa dia pergi? Kenapa dia tidak meminta pertanggungjawaban? Gumam Diwa. Diwa yang saat itu belum terlalu dewasa, jadi dia belum bisa berpikir lebih jauh. Justru Diwa merasa senang kalau Delita pergi dan tidak meminta pertanggungjawabannya. "Ganti nomor telepon kamu supaya Diwa tidak menghubungi kamu, Bu Sati." "Kenapa, Bu?" "Delita, ikuti apa yang aku perintahkan. Kalau mau aku membiayai anak itu, Bu Sati." Bu Sati berjanji akan membiayai anaknya setelah lahir setiap bulannya. Tapi dengan syarat jangan ada kontak lagi dengan Diwa. Delita pun menyanggupi demi calon anaknya itu. "Jadi aku kerja apa?" tanya Chelsea. "Duduk aja," jawab Diwa. "Kayaknya Om itu suka sama aku deh. Kalau emang suka tuh nikahin, jangan pura-pura jadiin aku asisten gini dong," kata Chelsea. "Cerewet banget sih nih bocah. Sana dia menjauh," kata Diwa. Chelsea bukannya semakin menjauh, malah mendekat dan duduk mepet pada Diwa. Ser, jantung Diwa berdesir seperti ada sesuatu, tapi langsung sadar kalau Chelsea bisa jadi adalah anaknya. Spontan Diwa menjauh hingga terguling jatuh dari sofa. Chelsea tertawa senang melihat kejadian itu. Tawanya itu terdengar oleh Bu Sati. "Kalian lagi ngapain?" tanya Bu Sati. Bu Sati menatap Chelsea dengan rasa jengkel. Dari awal dia memang tidak suka padanya. "Chelsea mau bantuin aku ngurus berkas," kata Diwa. Bu Sati langsung pergi dan Diwa mengambilkan beberapa berkas dari lemari. "Ibunya Om cerewet banget ya," kata Chelsea. "Iya kayak kamu," celetuknya. Chelsea manyun karena disebut cerewet oleh om-om yang ada di sampingnya itu. "Aku ngapain ini?" tanya Chelsea. "Susun aja sampai rapih," kata Diwa. "Nyusun gini yakin bayarnya mahal?" tanya Chelsea. "Cepat lakukan, jangan banyak tanya," kata Diwa. "Kolok banget sih," gumam Chelsea. Diwa langsung pergi ke kamarnya. Dia merasa tidak nyaman dan jantungnya selalu berdetak kencang saat dekat dengan Chelsea. "Ini tanda apa sih?" gumam Diwa. Setiap kali ada perasaan yang muncul, Diwa selalu menyadarkan kalau bisa saja wanita itu adalah anaknya. "Ibu mau arisan dulu," kata Bu Sati. Bu Sati langsung pergi setelah bersiap-siap semaksimal mungkin untuk ke acara arisan bulanan. Diwa langsung masuk ke kamarnya karena capek dan berbaring di kasur. Kepalanya terbentur oleh kepala Chelsea, sontak Diwa langsung bangun. "Ngapain tidur di sini?" tanya Diwa. "Aku ngantuk," jawabnya sambil memejamkan mata. "Sana masuk ke kamarmu," ujar Diwa. "Masuk ke tempat lain?" tanya Chelsea. "Ayo," kata Diwa. Chelsea langsung terperanjat bangun dan tersenyum pada Diwa. Wajahnya sengaja didekatkan pada Diwa. Dengan telapak tangannya yang besar, Diwa langsung menopang agar wajah Chelsea tidak semakin mendekat. "Menjauhlah," ucap Diwa. "Padahal mau," gumam Chelsea sambil merapikan rambutnya. "Mau apa coba?" gumam Diwa. "Kita sudah sangat dekat, pasti sudah menganggapku sebagai pacar," kata Chelsea percaya diri. "Aku itu menganggapmu sebagai anak," kata Diwa. "Anak? Bisa-bisanya begitu," gumam Chelsea kesal. "Pantas saja tidak mau dekat-dekat sama aku, karena cuma dianggap anak," sambungnya lagi. "Aku membawa kamu ke sini karena merasa kalau kamu itu adalah anakku yang hilang," kata Diwa. "Mana mungkin aku ini anaknya Om Diwa," kata Chelsea. "Kenapa?" tanya Diwa. "Konon ayahku itu preman jahat. Kalau Om Diwa mah kayak pangeran berkuda," kata Chelsea. "Aku sedang tidak bercanda," tegas Diwa. "Slow, jangan marah-marah, nanti cepat tua," ejek Chelsea. "Aku harus bertemu dengan nenekmu," kata Diwa sambil memegang kedua pundak Chelsea. Tiba-tiba Chelsea langsung memeluk Diwa sambil pura-pura menangis. "Ayahku yang sama ini hilang. Aku mencintaimu, Ayah," ucap Chelsea bercanda. Diwa mendorongnya agar berhenti memeluk dan Chelsea malah tertawa puas. "Oke, tapi ada syaratnya," kata Chelsea. "Apa?" tanya Diwa.
Kalau aku terbukti bukan anaknya Om, maka Om Diwa harus jadi pacar aku, kata Chelsea. Kalau sampai kamu anakku, tanya Diwa balik. Maka aku akan tetap bersama Om bukan? Kata Chelsea. Kok lama-lama aku sudah tidak merasa kalau dia anakku ya, gumam Diwa. Bagaimana, mau tidak? Tanya Chelsea lagi. Takut gumam Diwa. Takut jadi pacar aku, ujar Chelsea. Oke gini aja. Kalau aku tidak mendapatkan jawaban dari nenekmu, maka bantu aku untuk mencari kedua orang tuamu yang entah kemana itu, kata Diwa. Oke, kata Chelsea. Jelek banget jalannya, kata Diwa. Mereka berdua pergi akan menemui neneknya Chelsea menggunakan sepeda motor. Lewat sana, itu bagus jalan tembusan, tapi agak hutan, kata Chelsea. Tanpa pikir panjang, Diwa langsung membelokkan motornya, karena dia tidak tahan dengan jalan yang berlubang. Cuaca mendukung, jadi tidak terlalu panas perjalanan mereka. Tadinya mau pakai mobil, tapi sedang ada di bengkel. Coba pakai mobil, gerutu Chelsea. Keenakan kamu nanti, kata Diwa. Chelsea langsung memegang erat Diwa, tapi Diwa berusaha melepaskannya. Lepas ucap Diwa. Jangan malu-malu, pasti enak kan dingin, kata Chelsea. Kalau masih gitu akan aku turunkan kamu di sini, biar digondol monyet, ujar Diwa. Oma bisa aja, gumam Chelsea. Diwa yang sedang kesal justru malah digoda oleh Chelsea terus dari tadi. Chelsea langsung mundur dan sedikit memberikan jarak duduk antara dirinya dan juga Diwa. Saat di pertengahan jalan, tiba-tiba awan semakin menghitam dan gerimis. Kayaknya bakal hujan deras deh, berhenti dulu saja, kata Chelsea. Gila kamu ya, hutan begini mau berhenti di mana? Tanya Diwa. Pegangan deh, aku mau ngebut, kata Diwa. Chelsea langsung tersenyum lebar dan memeluk Diwa dari belakang sangat erat. Gerimis semakin besar dan mereka mengendarai sepeda motor dengan kecepatan cukup tinggi. Sekarang mereka masih melewati jalan tanpa pemukiman warga. Tapi di sepanjang jalan banyak sekali kebun dan tanaman. Kebetulan juga di sana ada gubuk. Itu ada gubuk, ayo berhenti dulu, kata Chelsea. Karena takut terjadi yang tidak-tidak, akhirnya Diwa berhenti di sebuah gubuk kecil. Mungkin digunakan petani untuk istirahat. Di seberang sana juga ada satu gubuk lagi dan ada beberapa orang juga yang sedang berteduh. Tak lama hujan turun sangat deras hingga mereka sampai tidak bisa melihat orang-orang di gubuk seberang sana. Dingin gumam Chelsea. Diwa masih tidak merespon dan Chelsea terus merayunya. Dingin, ucapnya semakin keras. Apa sih? Gumam Diwa. Chelsea tiba-tiba memeluk Diwa untuk mencari kehangatan. Gak apa-apa deh, anggap aja ini anak sendiri, gumam Diwa dalam hati. Diwa membiarkan Chelsea semakin memeluk dirinya hingga datang seorang pasangan parubaya yang ikut berteduh. Ikut berteduh ya, katanya. Pakaian mereka sudah basah karena hujan di luar memang sangat deras. Iya, mari, kata Diwa. Istrinya kedinginan ya, tanya ibu itu. Iya, memang manja sekali, kata Diwa sambil mendorong wajah Chelsea menggunakan telapak tangannya. Jangan kasar-kasar dong, jadi ingat sama anak saya, ucap si ibu. Kenapa bu? Tanya Chelsea. Anak saya baru 20 tahun dan dapat suami 37 tahun, kata si ibu. Dapat om-om kayak gini ya? Kata Chelsea sambil menunjuk wajah Diwa. Si ibu dan suaminya hanya tersenyum saja pada mereka berdua itu. Si ibu duduk di pojok dan terlihat sangat kedinginan. Si bapak yang melihat langsung mendekat dan memegang erat tangannya. Chelsea memperhatikannya dari tadi dan merasa kalau itu sangat romantis. Chelsea langsung mencari tangan Diwa dan langsung memegang erat seperti apa yang dilakukan oleh si bapak itu. Semoga cepat reda, semakin malam semakin seram suasana di sini, kata si bapak. Iya pak, kalau malam di sini memang jarang yang lewat, kata Chelsea. Tahu gitu, tadi tidak usah lewat jalan terobosan, ujar si bapak lagi. Ya bapak, kalau tahu mau mati juga kita pasti jadi kuburan dulu, timpal Chelsea. Si bapak hanya tersenyum saja menanggapi jawaban dari Chelsea. Beberapa jam menunggu, akhirnya hujan semakin reda dan hanya meninggalkan gerimis kecil. Si bapak dan istrinya langsung bersiap-siap untuk pulang. Kami duluan ya, katanya. Iya, ujar Diwa. Ayo om pulang, kata Chelsea. Mereka langsung bersiap-siap untuk melanjutkan perjalanan karena takut hari semakin gelap. Chelsea berpegangan sangat erat karena takut dan juga dingin. Diwa tidak melarangnya juga.
Setelah melewati perjalanan yang banyak hambatannya, akhirnya mereka berdua sampai di tempat tujuan. "Assalamualaikum, Nek," ucap Chelsea. "Waalaikumsalam." "Iya, itu siapa?" tanya Nek Odah. "Ini adalah bosnya Lia. Om, ini Nenek Odah," kata Chelsea. Sayangnya Diwa sama sekali tidak mengetahui seluk-beluk keluarga Delita. Andai saja dia pernah tahu, orang tuanya mungkin semuanya bisa cepat terungkap. "Saya Diwa," ucap Diwa. "Oh iya, mari masuk dan ganti baju dulu," katanya dengan ramah. Terpaksa malam ini Diwa harus menginap di rumah Nek Odah. Jika saja tidak hujan, mungkin malam ini mereka sudah kembali pulang. Diwa ganti baju memakai pakaian almarhum kakek yang masih tersimpan, karena Nek Odah menyimpan 2 setel pakaian yang masih sangat bagus. Nek Odah menyiapkan teh hangat dan juga cemilan untuk mereka berdua. Mereka langsung berkumpul di ruang tengah. "Iya, kerja apa di sana?" tanya Nek Odah. Jadi asisten saya," jawabnya. "Oh, asisten. Kamu ganteng banget," puji Nek Odah. "Ah, nenek bisa aja," gumam Diwa malu. "Tuh, nenek-nenek aja tahu mana yang ganteng," ucap Chelsea. Diwa dan Nek Odah sudah terbiasa dengan mulut Chelsea yang ceplas-ceplos seperti itu. "Chelsea, tolong ambilkan gelas itu," kata Diwa. "Ini Mahlia, namanya Aulia, bukan Chelsea," ucap si nenek. "Ya dong Nek, supaya keren dikit," kata Chelsea. "Ah, boro-boro keren," ujar Nek Odah. "Nenek tinggal sendirian di sini?" tanya Diwa. "Iya, kalau Lia tidak ada, ya cuma sendiri," katanya. "Anaknya kemana?" tanya Diwa. "Anak nenek 1 perempuan. Ya, ibunya si Lia, tapi sudah pergi," jawabnya. "Pergi kemana kalau boleh tahu? Apa tidak pernah kembali lagi?" Diwa semakin penasaran. "Entah kemana, mungkin nikah lagi," katanya. "Lah, bapaknya Lia kemana?" tanya Diwa. "Ya, itu bapaknya nenek juga tidak pernah tahu," ujarnya. "Namanya juga tidak tahu," kata Diwa. "Tidak, nenek mah sudah lupa," ucapnya. Chelsea sudah mulai kesal dan bosan karena dari tadi mereka hanya mengobrol membicarakan orang tuanya. "Aduh, bahas yang lain aja dong. Misalnya bahas pernikahan kita, Om," ujar Chelsea. Plak, Nek Odah sedikit memukul tangan Chelsea sambil mengomel. "Masih muda kok dipanggilnya Om," katanya. "Muda apanya, Nek? Dia itu sudah hampir 40 tahun, jelas Chelsea. "Memangnya kalian mau menikah?" tanya Nek Odah dengan polos. "Ah, tidak," ujar Diwa. Chelsea jadi malu karena di hadapan neneknya dia menolak mentah-mentah. "Nama ibunya Lia itu Delita ya?" tanya Diwa. "Iya, apa kamu kenal?" tanya Nek Odah. Chelsea dan Diwa saling menatap ketika mendengar nenek mengiyakan pertanyaannya. "Jangan sampai dia benar-benar ayahku," gumam Chelsea dalam hati. "Apa mungkin Chelsea anakku?" gumam Diwa dalam hati. "Mungkin kenal, tapi masih belum pasti sih. Ada fotonya?" tanya Diwa. Nek Odah beranjak berdiri lalu mengambil beberapa foto anaknya yang dia miliki. Tapi sayangnya foto yang dibawanya foto-foto saat masih kecil dan sudah buram. "Ini," katanya. "Yah, ini kan foto masih kecil, jadi wajahnya aku tidak bisa mengenali. Mana buram lagi," gumam Diwa. "Nenek cuma punya foto itu," katanya. Diwa langsung terdiam dan mengamati foto-foto tersebut, tapi tetap saja dia tidak bisa mengenali. Pagi ini Diwa sudah bersiap akan pulang karena dia juga bingung bagaimana caranya untuk mendapatkan titik terang. Dia juga tidak mungkin memaksa dan mencari tahu lebih dalam, apalagi banyak bertanya kepada Nek Odah. Jika sudah curiga dan bertanya apa tujuannya, Diwa bingung harus menjawab apa. Diwa juga tidak mungkin menceritakan semuanya dari awal, bisa-bisa Nek Odah akan marah. "Mau pulang?" tanya Nek Odah. "Iya Nek," jawabnya. Tiba-tiba ibunya menelepon dan sudah beberapa kali panggilan tak terjawab. "Halo Bu," kata Diwa. "Kamu kemana saja sama Chelsea? Kamu tidak kerja hari ini?" tanyanya marah. "Maaf Bu, Diwa lagi mengantar Chelsea pulang," kata Diwa. "Bikin repot saja, cepat pulang sekarang juga," kata Bu Sati. "Iya Bu," katanya. Diwa langsung menemui Nek Odah lagi untuk meminta sedikit penjelasan. "Nek, kira-kira di mana aku bisa menemukan Delita?" tanya Diwa.
Nenek juga tidak tahu. Tapi beberapa bulan lalu ada tetangga bilang kalau Delita bekerja di kota. Jelasnya. Oh iya, apa Delita dulu pernah bekerja menjadi pembantu? Tanya Diwa. Dulu waktu masih muda dia bekerja di tempat laundry. Jawabnya. Masa jadi pembantu atau asisten rumah tangga tidak pernah? Tanya Diwa lagi. Nenek ingatnya Delita bekerja di tempat laundry meskipun sering pindah-pindah. Oh iya, selain itu juga dulu pernah bekerja di restoran, katanya. Apa dia punya tai lalat di pipi sebelah kanan? Tanya Diwa lagi. Punya, tapi di sebelah sini. Jawabnya sambil menunjuk ke pipi sebelah kiri. Yakin, Nek? Sebelah sini atau sebelah sini? Tanya Diwa sambil memegang pipi kanan dan kiri. Sini apa sini ya? Ayahnya sih di sini. Nek Oda kekeh menunjuk ke pipi kiri. Iya, kamu tinggal di mana? Tanya Nek Oda. Di kota, Nek. Di Lubuk Jering, jawabnya. Oh, kalau kamu mau tahu soal Delita, coba tanya sama temannya yang bekerja di kota Lubuk Jering juga. Cari rumah juragan kain. Dia punya pabrik kain terbesar di sana. Dia bekerja di tokonya, bukan di pabriknya. Namanya Pak Habibi. Nama temannya Susan. Dulu Delita sempat kerja di sana juga. Tapi kalau tidak salah, soalnya nenek juga sudah lupa. Jelas nenek. Nek, hari Minggu Lia bakal pulang untuk nganter nenek berobat. Tapi sekarang Lia harus kembali kerja lagi ya, katanya. Obrolan mereka terputus karena kedatangan Chelsea yang mengganggu. Iya, hati-hati. Nak, Diwa tolong jaga Lia ya, kata Nek Oda. Oh iya Nek, jawabnya. Mereka mulai melaju dan masih memilih lewat jalan terobosan karena waktu masih pagi dan juga mengejar waktu. Aku lapar, gumam Chelsea. Mau makan di hutan? Tanya Diwa. Ih, makan di tempat makan dong, ujarnya. Ya, nanti kalau sudah sampai, kata Diwa. Nyek. Chelsea malah meledek Diwa yang nada bicaranya seperti marah. Kayak gitu lagi aku tarik juga nanti lidah kamu, ancam Diwa. Nih, tarik, kata Chelsea sambil menjulurkan lidahnya. Diwa hanya mengecap melihat kelakuan Chelsea. Jika bukan karena merasa itu adalah anaknya, tidak mungkin Diwa memungut Chelsea. Tukang marah, pantas om tidak menikah-menikah, ucap Chelsea. Diam tidak, bisa-bisa kamu yang aku makan, kata Diwa. Chelsea langsung terdiam menutup mulutnya karena takut nanti dimakan oleh Diwa. Sebelum pulang, mereka berdua menyempatkan diri untuk makan dulu karena dari pagi belum sarapan. Kamu di mana sih? Bu Sati sudah khawatir dari tadi. Chatnya tidak dibalas dan teleponnya di tadi juga tidak diangkat karena masih di jalan. Maaf Bu, aku lagi sarapan di luar, Diwa. Ibu sudah menyiapkan sarapan untuk kamu padahal. Ya sudah, pokoknya pulang secepatnya, Bu Sati. Iya, Diwa. Ibu ya? Tanya Chelsea. Iya, nyuruh pulang, katanya. Nenek sihir, gumamnya dalam hati. Chelsea cuek dan sudah pasti saat sampai di rumah Bu Sati akan menunjukkan wajah juteknya. Banyak banget makan kamu, tanya Diwa. Kenapa? Tidak ada uang untuk bayar, tanya Chelsea. Diwa memilih diam daripada harus berdebat dengan anak bau kencur ini. Sesampainya di rumah, Chelsea langsung mendapatkan tatapan maut dari Bu Sati. Dari mana kalian? Tanya Bu Sati. Dari rumah nenek, jawab Chelsea. Padahal tadi Diwa bilang kepada ibunya kalau ada pekerjaan bersama dengan Chelsea. Gumam Diwa kesal karena Chelsea malah keceplosan bicara jujur kepada ibunya. Sekarang Diwa yang mendapatkan tatapan maut dari ibunya sendiri. Ngapain? Tanya Bu Sita lagi. Chelsea yang sudah merasa kalau dirinya telah bicara langsung tutup mulut dan membiarkan Diwa yang jawab. Bu, Diwa harus buru-buru pergi ke kantor, kata Diwa. Bu Sati tidak menjawab apapun karena masih kesal, sedangkan itu anaknya langsung pergi bersiap-siap. Saat Diwa pergi, tiba-tiba Bu Sati menghampiri Chelsea yang ada di kamarnya. Aku mau bicara sama kamu, kata Bu Sati. Ada apa? Tanya Chelsea. Ada hubungan apa kamu sama anakku? Tanyanya. Hubungan? Untuk saat ini sih belum, jawabnya. Maksudnya kalian ada rencana untuk punya hubungan? Tanya lagi dengan sinis. Mungkin, tapi aku akan berusaha untuk bisa mendapatkan Om Diwa, ujarnya dengan polos. Apa-apaan kamu ini? Kamu siapa sebenarnya? Berani masuk ke dalam hidup Diwa? Bu Sati mulai kesal. Chelsea hanya cengar-cengir, dia sama sekali tidak merasa takut atau tidak enak kepada Bu Sati.
Lah, aku kan Chelsea, jawabnya lagi. Butuh uang berapa? Aku akan kasih kamu uang tapi harus tinggalkan Diwa, ucapnya. Tidak perlu repot-repot. Soalnya Om Diwa juga sering ngasih aku uang, katanya. Hah? Dalam rangka apa? Katanya lagi. Ya kan aku kerja sama dia, jadi dia harus memenuhi kebutuhan aku dong, ujar Chelsea. Aku sebagai ibunya dan pemilik rumah ini menyuruh kamu untuk pergi dari sini, tegas Bu Sati. Aku akan pergi kalau sudah disuruh oleh Om Diwa, katanya santai. Dengan santainya Chelsea langsung pergi meninggalkan Bu Sati. Sebenarnya Chelsea juga agak tidak nyaman dan merasa kalau dia tidak suka padanya. Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi, gumam Bu Sati dalam hati. Bu Sati dari tadi merasa bimbang karena menunggu kepulangan Diwa. Dia ingin segera bicara hal penting ini. Diwa, ibu mau bicara sama kamu, kata Bu Sati. Ada apa Bu? Tanya Diwa. Bu Sati langsung menarik tangan anaknya dan membawanya ke dalam kamar agar tidak ada yang mendengar. Chelsea itu siapa? Apa kamu yakin dia wanita baik-baik? Dan kalian tidak ada hubungan apa-apa kan? Tanya Bu Sati. Santai Bu, aku sama dia tidak ada hubungan apa-apa kok, jawabnya. Bu Sari bisa bernapas lega karena pengakuan dari anaknya itu. Suruh dia pergi dari rumah kita. Pokoknya ibu tidak mau melihat dia di sini lagi. Perutnya. Jangan sekarang Bu. Soalnya apa? Pasti ada sesuatu. Bu Sati mulai curiga. Tidak kok Bu, gumam Diwa. Kalau memang tidak ada hal penting, lebih baik suruh dia pergi. Katanya lagi. Bu, aku merasa dia adalah anakku, ucap Diwa. Bu Sati sangat kaget hingga badannya tidak bisa menopang dan memilih untuk duduk di sofa. Ibu tidak apa-apa, tanya Diwa. Bu Sati menepis tangan Diwa yang hendak menolong dia merasa kesal dengan pikiran anaknya. Bisa-bisanya kamu berpikiran seperti itu. Mana mungkin dia anak kamu, ucap Bu Sati. Bu, lihatlah, banyak sekali kemiripan antara kita. Aku yakin dia adalah anak yang dulu dikandung oleh Delita. Jelas Diwa. Tidak mungkin. Mana buktinya? Tanya Bu Sati. Justru itu aku belum menemukan bukti. Kalau tidak terbukti aku pasti akan menyuruhnya untuk pergi dari sini, kata Diwa. Jangan sampai kalau dia adalah anak Delita, gumam Bu Sati. Bu Sati dan Diwa tiba-tiba langsung terdiam setelah membahas soal Chelsea. Lalu apa yang mau kamu buktikan sekarang? Tanya Bu Sati. Aku sedang mencari tahunya, makanya aku pergi ke rumah neneknya, kata Diwa. Ada Delitanya? Tanya Bu Sati. Dia sudah lama tidak di sana, entah kabur kemana, jawabnya. Bu, ibu pasti tahu kan di mana keberadaan keluarga Delita. Ibu pasti punya berkas atau apapun itu, tanya Diwa. Sebenarnya Bu Sati sudah menyembunyikan semua tentang Delita. Dia mengubur semuanya hingga tidak ada yang boleh mengetahui termasuk Diwa. Tidak, ibu tidak tahu apa-apa, katanya dan langsung pergi. Bu Sati keluar dari kamar karena tidak mau lagi mendengar pertanyaan-pertanyaan tentang Delita. Gimana bro? Tanya Franz. Aku tidak menemukan bukti apapun, jawabnya. Dapat bocoran apa saja dari sana? Tanyanya lagi. Di sini ada temannya Delita yang lebih tahu, tapi aku bingung cari di mana. Oh iya, bantu gue cari yang namanya Susan. Dia bekerja di pabrik kain milik Pak Habibie di daerah Lubuk Jaring, jelasnya. Franz langsung mencatat nama dan alamat yang barusan disebutkan oleh Diwa. Daripada ribet begitu, mending langsung tes DNA. Lebih gampang kan? Kata Franz. Astaga, kenapa aku tidak sampai berpikir ke situ? Susah payah aku mencari tahu, gumamnya. Diwa langsung menggaruk kepalanya yang tidak gatal itu. Bisa-bisanya dia tidak kepikiran untuk tes DNA. Anaknya juga ada sama lo, mending langsung dibawa ke rumah sakit kan, langsung dapat hasilnya, ujar Franz. Besok gue ke rumah sakit, ujarnya. Diwa sudah sedikit lega karena ada cara lain yang lebih ampuh untuk membuktikan soal Chelsea. Di mana sekarang dia? Tanya Franz. Di rumah, jawabnya. Betah di rumah. Kerjanya apa sih? Tanya Franz lagi. Tadi aku ngasih tugas untuk memisahkan kelereng warna hitam dan hijau, jawabnya. Dewa memang sering memberikan tugas yang tidak masuk akal untuk Chelsea. Yang terpenting dia ada tugas di rumah dan tidak menganggur. Ada-ada aja emang, kata Franz. Dewa juga curhat kepada teman dekatnya itu, bahkan bisa dibilang sahabat. Dewa bercerita kalau ibunya sudah tahu semuanya. Kayaknya ibu tidak suka kepada Chelsea, kata Dewa. Kalau sih bawa anak orang ke rumah begitu saja. Mungkin lebih khawatir, ujar Franz.
Diwa hanya diam karena dia lebih tahu apa alasan ibunya tidak menyukai Chelsea. Tiba-tiba Chelsea menelepon Diwa yang sedang nongkrong dengan Franz. "Halo," ucap Diwa. "Om, cepet pulang," kata Chelsea. "Ada apa sih? Nantilah, aku lagi ngopi," ucapnya. "Aku bosan nih, ajak keluar juga dong," katanya. "Keluar di mana?" tanya Diwa. "Terserah deh, di luar atau di dalam juga gak apa-apa," jawabnya sambil cengengesan. "Nanti deh bentar lagi, kamu sana Gi, susun apa lagi gitu?" kata Diwa. "Aku nyusun mainan di rak ya," tanya Chelsea. "Jangan sentuh robot-robot punyaku. Itu mahal, jangan sampai lecet," kata Diwa yang sudah panik. Diwa memiliki beberapa koleksi robot mainan yang disusun di sebuah rak khusus. Itu bukan barang biasa melainkan barang langka. "Kenapa? Pinjam bentar saja untuk mainan," kata Chelsea. "Jangan, awas saja kalau sampai dipegang," kata Diwa. "Dalam waktu 15 menit, kalau tidak pulang akan aku pegang," Chelsea balik mengancam. Chelsea langsung mematikan teleponnya. "Franz, gue balik dulu ya," kata Diwa. "Aduh, bapak-bapak anak satu emang susah ya," ejek Franz. Diwa tidak menghiraukan lagi ucapan Franz. Sekarang di pikirannya hanyalah robot. Di sepanjang perjalanannya, Diwa tidak bisa tenang dan hanya ingin buru-buru sampai. 5 menit lagi, Chelsea mengirim pesan.